ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak santriku yang Bapak cintai, jemaah sekalian yang ikut ngaji juga live on air melalui media kita TV DM, by Facebook di DM streaming atau juga by YouTube juga sama DM streaming ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung. Sungguh kita berbahagia pada hari ini, tepatnya di hari Ahad tanggal 19 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, Ahad 15 bulan Juni 2025. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali bersua langsung di darat juga yang di udara, alhamdulillah, di program ngasuh ngaji Ahad subuh. Dan khusus sudah berapa bulan ini kita fokus mengkaji tema besar kita, upaya mencapai sholat khusyuk. Terasa banget oleh kita setelah digali ilmunya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Hayang husudina sholatnya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, tahap demi tahap setelah kita selesaikan kajiannya, kali ini kita akan langsung ke teknis. Bagaimana cara sholat khusyuk? Poin yang lalu nomor 19 dan 20 dijelaskan kita harus mentadaburi bacaan-bacaan, doa-doa dalam sholat ya Pak ya. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil merevisi buku khusus tentang ringkasan doa sholat. Alhamdulillah kita bersyukur banyak sekali para ulama kita yang menyusun tentang buku sholat, tapi saya merasa belum ada yang simple. Kemudian juga tulisannya masih banyak yang gak kelihatan. Kuning ini kok aki-aki. Saya bikin buku khusus sudah simple, tetap rujukan dari nakliyah kita cantumkan, dan tulisannya sangat besar sekali nih. Ini Pak, bukunya udah selesai, namun tidak akan saya berikan dulu. Ini Pak ya, saya kasih tahu aja nih, bahwa bukunya telah selesai. Ringkasan doa, boleh ini saya buka. Ini Pak, bukunya udah selesai Pak. Tuh. Ya. Nah, tuh. Udah selesai Bu ya, tuh. Udah selesai bukunya. Tinggal cetak pakan dengan gambarnya. Mana gambarnya? Nah, Bu ya. Kemudian covernya pun telah saya coba selesaikan. Ini cover mana covernya? Hanya belum saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ini covernya Bu. Kenapa? Dikaji dulu Pak. Ya, karena kalau saya kasih sekarang buku di mana nyimpennya, begitu ya, makanya kita akan kaji dulu. Ya, udah dikaji, paham per kalimat doa dalam sholat, udah tamat, nanti wisuda, wisuda tamat bab sholat ya.
Nanti dikasih bukunya, nggak usah dibeli, ya, dikasih nanti. Tapi dengan syarat tamat dulu. Nah sekarang difotokopi aja dulu, 4 halaman, 4 halaman. Kita mulai dengan takbiratul ihram. Bismillah. Punten Mas itu nak apa namanya? Apa itu? Proyektornya nih. Lup, Masya Allah. Nah, di buku saya tulis penjelasan detail, singkat tapi padat. Kalau di sini ada nggak ada ya langsung ya. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilakukan ketika memulai sholat. Caranya, angkatlah kedua tangan Anda. Ya. Bismillah. Kedap ya. Nanti penjelasan ini, mana ini teh blengkene wae. Nah, ini ada di buku, Bu. Nanti ada buku. Ya, semua yang ada dari ini semua udah ada di buku itu. Ya. Caranya gimana? Angkatlah kedua tangan Anda sampai berbetulan kedua bahu Anda. Mana bahu? Nih. Ya, perhatikan gambar 01. Atau kedua telinga Anda. Mana telinga? Nih. Boleh begini, boleh begini. Ngan ulah dua nana, Allahu Akbar, jangan. Ya. Ketika dua-duanya ada dasar hukumnya, sohe, jangan dipertentangkan. Itu rahmat. Lihat gambar 02. Setelah kedua tangan Anda diangkat, hadapkanlah telapak tangan Anda ke arah kiblat. Begini. Ulah kieu ta. Kamu kieu mah. Ya. Kemudian ucapkanlah kalimat takbir. Perhatikan gambar 3. Ada gambar 3. Nah, ini gambarnya. Ya. Tuh. Nah, jelas ya? Jadi hemat saya orang awam pun insya Allah bisa mempraktekkan. Nah, ucapkanlah takbir, yakni Allahu Akbar. Nah, sekarang kita akan tadaburi. Allah Akbar, Maha Besar. Jadi makna Allahu Akbar, Allah Maha. Ini permasalahannya di hadisnya saya turunkan. Ini mengucapkan Allahu Akbar itu bukan di bawah. Allahu Akbar. Maaf, itu keliru. Panjang deh, kepanjangan. Tetapi ketika kedua tangan hazwa min uzunaihi au hazwa mankibaihi, ketika tangan kita sudah di posisi lurus dengan bahu atau lurus dengan kedua daun telinga. Ya Pak ya. Baru ucapkan Allahu Akbar. Hiji tah. Luruskeun teh tah. Ya. Banyak yang gak begitu ya. Kebanyakan ini Allahu Akbar. Nah, orang korehan Pak, orang imetan. Kemudian simpanlah kedua tangan Anda di atas dada. Mana dadamu? Ini dadaku. Yang tumakninah saja. Tangan yang kanan berada di atas tangan yang kiri. Dan pandangan mata melihat ke tempat sujud. Setelah tumakninah, nah saya cetak miring. Ini penting ini, yakni dalam keadaan tenang. Ketika berdiri pada rakaat pertama ini bacalah doa sebagai berikut secara berurutan. Apa itu? 1. Doa iftitah. 2. Ta'awuz. 3. Surah Al-Fatihah. 4. Amin. 5. Surah atau ayat Al-Quran.
Lihat keterangan dalil nomor 1 halaman 50. Nih dalilnya. Yang dijelaskan tadi rujukannya tidak saya fotokopi, tebel banget fotokopiannya, karunya nunggu fotokopinya. Di buku ada semua, di halaman belakang. Gak usah khawatir Pak, semua ini ada di buku itu. Nah kita jelaskan dulu sekarang. Mana dalilnya katanya, harus begitu. Yang kita beberkan di awal. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini saya kutip dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam nomor hadis 212. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya mana salawatna? Kudu bejaan wae. Dacan dihaneutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza qumta ila sholati fa'asbigil wudu. Apabila kau berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudu. Summastakbiril kiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Jadi kalau sudah wudu mau sholat hadap kiblat, tidak ada bacaan apapun sebelum takbir. Mana lihat Pak? Nggak ada bacaan bismillah, baca ta'awud, palak binas, baca surat yasin, panjang deh ngomong utama. Nggak ada bacaan. Langsung saja. Nggak pakai nyebut langsung saja deh. Pakabir. Ya kan? Summastakbil kiblat. Pakabir. Allahu Akbar. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kau mudah dari Al-Quran. Usai Al-Fatihah, pilih surat apa. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah engkau ya sehingga tumaninah dalam rukunya. Itu man itu artinya Allahu Akbar, berhenti sejenak Pak. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu mah senam pagi itu mah. Ya. Tidak usah praktekkan ya sama waktunya nih, tapi udah paham kan? Tumak nina. Ya, bacanya apa nanti? Belum sampai ke sana, Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berdiri mengangkat kepala dari ruku sampai tegak berdiri. Sami Allahu liman hamid. Tegak. Pastikan tegak dulu Pak. Jangan sampai sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar langsung sujud, jangan. Ya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud. Allahu Akbar, dan pastikan sujudnya pun tumanina. Summarfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan, lantas bangkit dari sujud, duduk apa namanya? Di antara dua disebut apa? Ibtirosh. Dan pastikan juga duduknya tumanina. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud kembali, pastikan lagi sujudnya tumanina. Sumaf'al zalika bisyolatika kulliha, kemudian kerjakanlah seperti itu pada seluruh sholatmu. Salat paduka, salat sunnahkah, kerjakan seperti itu. Hadis sahih akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari. Jelas? Nah, hadis ini saya tulis di halaman belakang. Ini dalilnya itu tidak langsung ya ke satu poin hadis, enggak. Itu tidak simpel, Pak. Jadi ini kan simpel. Nanti dikasih footnote, lihat halaman sekian. Jadi mudah nanti. Baik. Yang kedua, hadis nomor 1A. Wa an Wa'il ibni Hujr, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau salatnya berjamaah dengan Nabi. Dia bukan cenah ecek aku menang, bukan, aku langsung salat. Berarti Wa'il bin Hujr ini beliau betul-betul menyaksikan langsung, Pak. Ini yang lebih akurat ini. Bagaimana salat Nabi?
Nah, di antaranya di hadis akhrajahu Ibnu Khuzaimah belum menyatakan wa fawadu'a yadul yumna ala yadihil yusra ala sodri. Rasulullah menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan disimpan ala sodri, di atas dadanya. Di keterangan yang mengatakan bahwa menyimpan lengan kanan di atas tangan kiri, di dada apa? Ini hadisnya. Jelas ya? Baik. Satu lagi. Anhu Abi Humaidin Asy-Sya'idi, dari Abi Humaid Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu qol, beliau menjelaskan ra'aituhu iza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibahi pundak. Ya, saya melihat Nabi SAW apabila bertakbir, beliau angkat kedua tangannya berhadapan dengan kedua bahunya. Bukan di sini, Pak. Depan bahu sini. Ya, Pak ya. Ini tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan. Yang wajah-wajah saja. Ini menjelaskan tentang mengangkat tangan. Wa iza raka'a amkana yadaihi mir rukbataihi. Ketika beliau sujud, aku lihat beliau menyimpan kedua tangannya yadaihi min rukbataihi, di atas lututnya. Ini tolong, ini berikan siapa yang mau ke depan? Obi. Sini Obi. Depan. Nih, karena punten, saya masih melihat jemaah yang ruku tidak memegang lutut tapi di bawah lutut, sehingga terlalu jongkok, Pak. Obi, takbir. Kaskan takbirnya. Ya, soheh, ruku. Nah, dua tangan ini disimpan di atas lutut. Cepeng turun abu. Nah, nuri tur, kita cepengan turun nata. Nah, ini lurus Pak ya. Baik, terima kasih. Tahu segitu lah. Sini. Belum selesai. Summa hasyara dhahrahu, lantas meluruskan punggungnya. Udah betul. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, ya, sami Allahu liman hamida, dipastikan semua tulang-tulangnya itu kembali kepada tempatnya. Faida sajada wa du'a yadaihi ghairu muftarishin wala qabidihima. Lantas ketika beliau sujud, beliau simpan kedua tangannya dengan tidak terlalu membentangkan tangannya dan tidak pula terlalu qabidihima, menyempitkan keduanya. Lantas wastaqbala bi atrafi asabi rizlai, beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Baik, silakan. Biar lagi. Ya, sahih. Ruku. Ya, ini lurus Pak ya. Tunggu, ini lurus. Alhamdulillah lurus. Ya, terus. Nah, ini kembali tangannya ke bawah. Luruskan tangannya. Lantas sujud. Ya, kita belum bahas bab sujud Pak ya. Ini sementara betul, tidak terlalu dihempitkan tangannya dan juga tidak terlalu direnggangkan. Ya, kemudian 7 tulang yang kena kita sujud, 1 ini dahi dan hidung, itu dihitung 1. Kedua tangan 3. 1 tambah 2 3. Kedua lutut 2. 3 tambah 2 5. Kemudian kedua jari kakinya. Terima kasih. Baik, dan seterusnya ya. Nah, kita mulai masuki doanya. Sudah cukup ya. Nah, yuk kita tadabbur. Tadi Allahu Akbar. Allah Akbar, Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang saya bacakan 1 kali dulu. Mohon maaf Bapak Ibu tidak
bermaksud mengajari syiar KTK cenah. Kan namanya mentadaburi, Pak. Di setiap huruf itu pastikan betul. Jangan tertukar ha sama ha, sin sama sya, karena akan merubah arti. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Silakan. Bainal masyriqi qab bainal masyriqi wal maghrib. Baik. Allahumma, ya Allah. Nah, Habian tadi sudah salah buka nih. Tapi ya, saya tutup dulu ini. Salah program nih. Yuk bareng-bareng. Allahumma ba'id baini wa baina bainal yang kedua, Allahumma naqini yang ketiga, Allahumma gsilni Jadi secara keseluruhan sudah hafal ya, alhamdulillah. Jadi tidak berat belajarnya. Tinggal sekarang meneliti, menelaah tiap kalimat. Baik. Allahumma, silakan. Ya Allah. Ba'id, jauhkanlah baini, antaraku, wa baina, dan antara, khotoyaya, kesalahanku, kama, sebagaimana, ba'atta, engkau jauhkan, baina, antara, masyriki, timur, wal maghrib, dan barat. Allahumma, ya Allah, naqini, bersihkanlah, min, dari, khotoyaya, kesalahanku, kama, sebagaimana, yunakos, dibersihkan, saubu, pakaian, abyadu, yang putih, min, dari, danas, kotoran. Saya melafalkannya sesuai dengan yang diucapkannya. Min, misalnya kita mesti begini, min dari al-addanas. Tidak saya baca begitu karena pendekatannya pemahaman. Allahumma, ya Allah. Allahumma gsilni, ya Allah bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dan salju, wal barod, dan embun. Rawahu muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Baik, silakan. Maaf Pak ya, kita ulang dari awal Pak. Yuk baca dulu keseluruhannya, kemudian terjemahkan per kata. Yuk. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kedua, Allahumma naqini
Nah, abyadu dod, Pak. Bukan abyadu, bahkan dal, tapi dod. Abyadu minad danas. Yang ketiga, Allahumma gsilni wassalji sa wassalji wal barad. Perkata Allahumma ya Allah, terus ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina dan antara khotoyaya kesalahanku kama sebagaimana ba'atta panjang pendeknya perhatikan engkau jauhkan bainal masyriqi antara timur wal maghrib dan barat. Allahumma ya Allah naqini bersihkanlah min dari khotoyaya kesalahanku kama sebagaimana yunaqqas saubul abyadu dibersihkan pakaian yang putih minad danas dari kotoran. Allahumma gsilni ya Allah bersihkanlah aku min dari khotoyaya kesalahanku bil ma'i dengan air wassalji dan salju wal barad dan embun. Baca arti secara keseluruhan. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku seperti Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku seperti dibersihkannya kain putih dari. Ya Allah, cucilah aku dari segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Apa maknanya, Pak? Doa kita ini intinya doa mohon ampunan kepada Allah. Ya, ketiga kalimat tadi semuanya mohon ampunan pada Allah. Yang pertama, kita mohon dijauhkan antara diri kita dan kesalahan kita sebagaimana Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Saya tanya, timur itu mana, Pak? Wetan. Barat itu mana? Kira-kira mungkinkah timur barat akan bersatu? Tidak mungkin. Artinya kita mohonkan kepada Allah bahwa aku ini jauhkan sejauh-jauh. Jangan aku pertemukan dengan apa yang namanya kesalahan, dengan apa yang namanya dosa. Ya, sekalian. Terus terang, Pak, yang namanya dosa, kesalahan itu setiap hari terus menghantui kita. Bahkan di mana kita berada, di situ ada dosa. Kemana kita melangkah, di situ ada dosa. Nyepeng HP wae pi dosa nunggul, Pak. Kudu kumaha atunya? Kudu sare wae. Nyepeng HP pi dosa. Makanya kita mohonkan kepada Allah supaya jauhkan aku dari dosa. Sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan kalimat kedua kita mohon kepada supaya dibersihkan dosa-dosa ini. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad. Seperti Engkau telah membersihkan seperti dibersihkannya kain putih nih, pas putih baju saya dari kotoran. Ingat, pas kita lahir jiwa kita bersih semua, Pak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah au ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiada seorang anak pun yang Allah lahirkan ke muka bumi ini kecuali semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, kita ingin seperti itu. Tapi pada perkembangan selanjutnya jiwa kita yang fitrah itu, bayi-bayi itu, anak-anak yang baru balik itu, fa bawahu yuhawidanihi ayunashiranihi ayumajjisani, berubah, Pak. Berubah. Saya sering mendemonstrasikan seperti air kopi ini dibanyukan karena air gelas yang bening itu. Asalnya bening banget. Ya, ketiban kopi sekecelak, nggak ada pengaruh.
2 kecelak, ikut 1000 kecelak pengaruh tuh. Apalagi kalau semuanya hitam legam. Nah, kita mohon dosa-dosa kita seperti dosa yang saya jelaskan tadi, air putih yang penuh dengan air yang berwarna tadi dibersihkan lagi sebersih-bersihnya, seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Di keuman heula ibu teh pakai deterjen, terus masuk mesin cuci, terus masih juga diulang lagi sampai 3-5 kali, bersih banget. Nah, kita pulang tuh ingin seperti itu jiwa kita itu. Poin ketiga, ada 3 alat pembersih situ. Allahumma gsilni, ininya panjang Pak, aku. Allahumma gsilni min khotoyaya kama yunak kadinya bil ma'i wassalji wal, bersihkan aku ya Allah, cucilah aku isini seseh gosok sebersih-bersihnya dari kesalahanku seperti dibersihkannya kain dari bersihkan aku dengan apa, bil ma'i dengan air, wassalji dan salju, wal barodi dan embun. Masya Allah. Inti dari doa iftitah itu kita mohonkan kepada Allah supaya dosa semua diampuni oleh Allah. Makanya ketika membaca doa iftitah itu fokus Pak, kita benar-benar mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah dengan kalimat-kalimat istighfar yang hebat yang ada pada doa iftitah itu. Maka insya Allah kita akan sangat senang sekali ketika membaca doa iftitah. Kita akan paham sekali, bahkan tidak mustahil kita mungkin bisa mendirikan air mata pada baru rakaat pertama baca iftitah. Ya, baik, itu saja penjelasan singkatnya. 2:06 nih. Silakan kita buka dialog, Mas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin di program ngasuh ini. Tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang perlu ditanyakan seputar tema ataupun di luar tema, mangga mungkin untuk bapak-bapaknya terlebih dahulu. Baik, mengenai tema maupun di luar tema, insya Allah, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan saya di minggu yang lalu mengenai sholat tidak mendapatkan kehusuan dan tidak mendapatkan mukarobah karena adanya godaan setan yang menggoda kita dari semua jurusan dan juga dengan dosa-dosa kita. Kalau untuk godaan setan bisa disiasati karena ada doanya dan ada ayatnya. Untuk dosa Pak Ustadz, pertanyaannya ya, untuk menghapus dosa-dosa kita, apa cukup dengan berzikir dan berzikir aja dan istighfar? Pertanyaan keduanya, apa-apa saja yang membuat doa kita tidak tersampaikan atau tidak dimakbul oleh Allah? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tampung aja Mus biar waktunya cukup. Yang lain silakan. Mangga di belakang Pak Endam. Tentang dosa. Untuk ibu-ibunya mangga, dengan ibu siapa? Mangga. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang takbiratul ihram ya Ustadz. Kalau untuk wanita sama Pak Ustadz dengan pria? Bagus nih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Posisi tangannya gitu Pak Ustadz. Ya. Bagi wanita ya. Baru 2 mangga, mungkin masih di ibu-ibu, mangga dengan ibu siapa mangga? Mangga, silakan. Dari Bu Yani Ciseget. Di on dulu, jangan di off nanti Bu. Nanti juga yang ikut nonton live silakan anak ketik ya.
Assalamualaikum Enggak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Pak Ustadz, Insyaallah. pami sholat Idul Fitri atau Nabi Idul Adha di lapangan sama di masjid apa sama pahalanya Pak Ustadz? Soalnya di rumah daerah mah di sayuran di masjid aja tiap tahun gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 3 poin ya. 3 dulu ya. Baik, ini Pak Haji Endang ini melanjutkan pertanyaan. Ini belum tamat pertanyaannya, berseri ya. Saya kutip satu aja pertanyaannya. Dari saya catat ada 3 poin pertanyaan sebetulnya. Cara bertobat. Ya, cara bertobat. Pada intinya merujuk pada An-Nisa surah 4 ayat 17, At-Tahrim surah 66 ayat 8, Ali Imran surah 3 ayat 133 sampai 136. Itu aja dulu. Bahwa Allah menjanjikan tidak ada dosa yang tidak akan diampuni. Saya ulangi pernyataannya, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni asal dia bertaubat sebelum mati. Long ya Pak, ngemplong dah. Diperkuat dan sabda Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugurgir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat hambanya sebelum napasnya lepas di tenggorokannya. Dosa apapun, tukang bobok, tukang tarop, tukang ngademelan bangkrok, tunggul diarut, jatang dirumpak, mabok, membunuh, berzina, musik, segala dosa apapun yang buat manusia, insya Allah Allah menjanjikan akan diampuni asal bertaubat sebelum mati. Coba lihat Anisa dulu, Anisa 17. Anisa ayat 17. Mangga pada usah di ausna. Mangga. Anisa ayat 17. Yuk kita buka ayatnya. Ketemu ibu-ibu yang kali-kali mau baca? Bu, fokus kena kajian Bu, ke ngawas Bu, fokus Bu. Fokus Bu, sayang waktunya sedikit ya. Silakan ada yang mau baca? Mangga. An-Nisa ayat 17. Mangga, Ibu buka mushafnya Bu. Tok Bu. Mangga. Set. Mic-nya kau usah. Mic. Ah, gitu. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jelas Pak Jenderal? Ini yang Allah nih. Diterima asal summayatubuna min qarib. Taubatnya itu dalam waktu yang dekat. Tafsirnya dia tobat sebelum mati. Makanya kita nggak boleh mengklaim, memponis dasar pinarakaun jelema mati. Nggak boleh Pak. Karena kemaksiatannya, karena kejahatannya kita klaim tah eta tah pinarakaun. Nggak boleh. Wallahu alam, kita nggak tahu.
Bisa aja sehari sebelum meninggal dia tobat. Atau mungkin sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Ahli ibadah, orang soleh sebelum meninggal dia datang ke Gunung Kawi. Syirik, naudzubillah. Nah, sebaliknya tobat yang tidak akan terima, sekantanan Zahad, ayat 18. Ayat 18. Masih Anissa. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Terjemah. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Penyiar kita nih, beda suara penyiar namanya. Nih Pak, tobat seorang manusia akan ditolak oleh Allah. Satu, dia mengatakan tobat itu hatta iza hadra ahadukumul maut qala inni tubtul an. Baru dia ngomong tobat ketika sakaratul maut sudah ada di tenggorokannya. Yang kedua, tobat manusia akan ditolak, yakni walalladzina yamutuna wa hum kuffar, orang yang mati dalam kekafiran. Bagi mereka itu adalah ulaika a'tadna lahum azaban alima, siksa, kami sediakan siksa yang sangat pedih. Terus kajawab. Jadi insyaallah tidak ada dosa yang tidak akan diampuni kalau kita mau bertobat asal tobatnya sebelum mati. Pertanyaan berikutnya, apakah kita tahu kapan Allah akan mematikan kita? Cung, apa? Cung. Nggak ada. Luqman 31 ayat 34. Ya. Ternyata Allah mengatakan di 5 perkara gaib, di antaranya tidak ada seorang pun yang tahu di bulan bumi manakah ia akan mati. Maka itu jangan menanti-nanti bertobat. Engkewe tobat mah jadi bangke ke. Setiap hari harus Nabi mencontohkan kita tuh. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi taubatan. Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni fi kulli yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku 100 kali setiap hari. Masya Allah. Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW 100 kali beliau bertobat. Dosa naon atuh kalepatan naon. Nah, makanya dari maghrib ya Pak ke isya perbanyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hafal kan? Atau yang pendek aja, astagfirullah. Dari adzan ke iqamah apa itu? Waktu yang sangat betul-betul mustajabah itu. Astagfirullah. Di sini, di kendaraan, di mana. Baik. Yang kedua, takbiratul ihram wanita puasa sama dong. Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Nabi mencontohkan salat itu bukan hanya untuk laki-laki, untuk semua umat Islam. Sama ibu tong ini seetik ibu mah takbir Allahu Akbar. Sama dong. Ustaz aurat enggak aurat kok salat dikatakan aurat? Kan ibu pakai hijab. Ayo olahraga tuh aurat gitu tuh. Kelancingan segala lepet ke aurat itu. Ayo salat tapi kan ini mah aurat. Aurat siapa? Kata siapa aurat? Aurat itu membuka kain hingga kelihatan dalemannya. 2, memakai kain tetapi punten siga lepet.
3 kain gombrang tapi transparan. Kan kepira apa nanti jelema eta Allahu Akbar karena ingin dapat nanti dapat naon namanya teh Kang Herman nu apal eta ya yellow ngabean dibuka-buka naudzubillah min dzalik. Udah kembali ke sini tahun perpanjang untuk kopi dari peluang. Jadi Rasul ngasih contoh sholat itu hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan, kecuali ada dalil khusus. Sujud pun sama Bu, tidak orang, tidak karena ibu sujud gini merungkut Allahu Akbar, tidak. Ya kita belum sampai pada kajian sujud Pak ya, tenang aja, poin demi poin kita dengan detail insyaallah kita bahas. Berikutnya pertanyaan yang terakhir itu tentang Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Prinsipnya sah-sah saja. Ya, mau di masjid sah, mau di lapangan sah. Hanya Rasulullah SAW kurang lebih 9 kali beliau melaksanakan Idul Fitri itu selalu ilal musolla, bukan ilal masjidi. Selalu beliau mengajak para sahabatnya dilaksanakan di tempat terbuka kalau ada tempatnya. Masjid Haram itu lain itu, ya. Aroma itu lain juga, itu tidak semua dalam masjid kan, di luar sampai ke jalanan. Andai kata tidak ada tempatnya, saya sarankan jangan sampai tidak sholat id karena nggak ada lapangan. Sholatlah di tempat yang tersedia, ya. Hanya yang lebih utama itu kalimatnya di lapangan terbuka. Maka di DM itu selalu di lapangan, di basement, bukan di masjid. Tapi itu pun ternyata tidak bisa memenuhi jamaah, memadai, makanya sebagai ada yang dalam kelas, gitu kan, sah-sah sholatnya. Jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf waktunya, saya kira sekian. Insyaallah hari ini kita berangkat jam 7 ke Sukabumi, program dakwah. Sebagai dakwah mohon doanya diberikan kelancaran, keselamatan, dan jemaah sekalian yang ada di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Serang, Banten dan sekitarnya ditunggu hari ini ya, Ahad tanggal 15 Juni 2025 pukul 12.30. Jadi habis sholat duhur di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, Raudatul Irfan, Jalur Sukabumi, berjamaah duhur langsung kita ngaji sampai pukul 14.30 dan di live juga Bu. Bapak Ibu yang ada di Bandung dan sekitarnya tidak bisa ikut, bisa nonton live, ikut ngaji melalui DM streaming. Hatur nuhun, jazakallahu khairan sholli alaihim. Ini sarapan paginya kelihatan spesial nih. Spesial wae DM-nya. Nuhun sadayana. Sekian dan terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sebelum saya akhiri, mohon maaf ada info yang perlu kami sampaikan. Insyaallah jemaah haji kita, info yang kami terima akan pulang hari Sabtu tanggal 21 Juni insyaallah sekira pukul 5 atau subuh sampai di Cimahi. Itu Pak Jagus ya? Hari Minggunya ya, hari Minggu subuh ya, insya Allah ya. Tim disiapkan untuk menjemput, kita doakan semoga jemaah haji DM dan pembimbingnya Ustadz Dayat yang membimbing sebanyak 96 orang berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan bisa pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan meraih ibadah haji yang mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zanban maghfuran. Jemaah yang belum berangkat, semoga Allah menakdirkan segera bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, baik dalam perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Untuk umroh nanti kita berangkat lagi ya, yang seat yang kosong untuk keberangkatan Oktober 2025. Untuk Juli udah full, tinggal terbang. Nanti untuk Oktober silakan isi ya seat-seat yang masih kosong. Sekian dan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Dan juga tidak lupakan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami PP Taqwa, sahabat DM dimanapun berada yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, bahkan telah membagikan linknya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.